Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur karena pertolongan Tuhan kembali kita boleh dipertemukan di dalam persekutuan doa sore hari ini. Dan saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita akan kembali mengingat akan kebaikan Tuhan, akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita melalui sebuah pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini Tuhan boleh kembali memimpin kami, mempersatukan kami di dalam persekutuan doa. Meskipun kami masih melakukan secara online, namun kami percaya bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin setiap kehidupan kami. Sepenuhnya kami serahkan waktu kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Namun sebelumnya kami bersama-sama akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga melalui setiap firman yang kami baca, kami renungkan, Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Kami serahkan sekali lagi waktu kami, dan kami serahkan hamba-Mu yang memandu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong. Ini surah kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan yang mendasari ibadah doa kita sore hari ini terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Nanti kita akan baca ayat yang ke-24 dan 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan bukan sebagai makhluk individualis atau makhluk personal yang bisa hidup sendiri. Tapi kita melihat bagaimana Alkitab secara tersirat mengatakan bahwa, mencatat bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang itu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Di dalam segala aspek kehidupan, setiap orang pasti membutuhkan orang lain untuk boleh menopang atau mungkin bekerja sama dalam kehidupan mereka. Demikian juga di dalam panggilan kita, setiap orang percaya di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Alkitab juga menjelaskan bahwa kita dipanggil tidak hanya seorang diri, tapi kita juga dipanggil dengan orang-orang lain yang menerima anugerah sama di dalam kehidupan mereka, sehingga kemudian mereka dipersatukan. Mereka dipersatukan dalam satu komunitas, eklesia, yaitu kumpulan orang-orang yang dipanggil dari tempat gelap di dalam tempat terang, dari kegelapan ke dalam terang Allah. Kita melihat di sini bahwa ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup manusia dan juga dalam hidup setiap orang-orang percaya, yaitu bahwa kita membutuhkan orang lain. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, penulis Ibrani juga memperingatkan bagaimana pentingnya persekutuan, pentingnya orang lain, kehadiran orang lain dalam hidup kita, sehingga kita diingatkan dalam bagian ini bahwa supaya kita itu tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah atau persekutuan komunitas rohani dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan, dunia dan segala jalannya merupakan satu tempat yang tidak mudah. Namun suka tidak suka, di tempat inilah Tuhan menempatkan kita dan mengutuskan kita dan mengutus kita. Di tempat inilah Tuhan tidak hanya meminta agar kita tidak terpengaruh, tetapi ada satu mandat lain yang Tuhan boleh kerjakan, Tuhan boleh percayakan dalam hidup kita, Tuhan boleh berikan dalam hidup kita, yaitu supaya kita juga boleh menjadi garam dan terang dunia.
Dalam kondisi yang demikianlah, ya, maka kita melihat bahwa kebutuhan akan teman seiman ini menjadi sangat terasa. Karena apa? Dengan adanya teman, kita merasa bahwa saya tidak sendiri dengan segala tantangan, dan saya memiliki teman sebagai partner saya dan membuat saya tidak merasa sendiri. Namun, yang kita butuhkan di sini bukanlah sekedar rasa aman dan rasa tentram karena ada teman bersama-sama dengan kita. Namun yang kita perlukan di dalam panggilan kita, di dalam komunitas kita, di dalam kehadiran orang-orang percaya lain dalam hidup kita atau sebagai sahabat kita, ini bukan hanya sekedar ada rasa aman, rasa tentram karena kita tidak sendiri. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa kita memerlukan saudara seiman itu. Kehadiran mereka bukan hanya untuk kita ada teman saja, tapi Alkitab katakan bahwa agar, ya, di antara kita itu saling mendorong dan meneguhkan, mendorong dan menasihati, ya, mendorong dan mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Bapak Ibu Tuhan, lingkungan dan dunia sekitar kita selalu menawarkan pilihan-pilihan yang banyak diantaranya itu bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu, di bagian inilah kita perlu juga membutuhkan orang-orang lain, membutuhkan teman yang itu dapat mengingatkan kita dan dapat menguatkan kita dalam kita melakukan pilihan yang terbaik, yaitu untuk kita taat, untuk kita memilih, untuk kita setia pada Tuhan. Bapak Yesus Tuhan, persaudaraan yang saling mendorong ini adalah satu kebutuhan yang itu mutlak diperlukan sebagai orang-orang percaya. Persaudaraan yang saling menasihati ini adalah satu ikatan yang itu mutlak diperlukan bagi setiap orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab. Ya, di sini dikatakan bahwa masing-masing kita bukan hanya sebagai orang yang menerima, tetapi masing-masing kita itu memiliki tanggung jawab untuk juga meneguhkan orang lain. Dan akan menjadi cukup indah ketika hal ini dapat terjadi di dalam komunitas kita. Bapak Ibu Tuhan, hal ini penting karena melalui hubungan yang demikian, maka kita masing-masing bisa saling menasihati. Ketika ada saudara kita yang salah, ya kita dengan kasih menegur mereka, menasihati mereka. Dan sebaliknya, kita pun harus siap ketika kita mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak benar, dan kemudian ada saudara kita yang kemudian meneguhkan kita. Maka yang terjadi adalah sesuatu yang indah, ya. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baik dan sesuatu yang sangat bagus bagi pertumbuhan iman bagi setiap kita, orang-orang yang hidup dalam komunitas. Oleh karena itu, melalui perenungan firman Tuhan dalam bagian ini, marilah kita, ya, tidak menjadi makhluk-makhluk yang eksklusif, makhluk yang merasa saya bisa berdiri sendiri. Tidak, tetapi kita perlu sadar bahwa apa? Kita dipanggil dalam bukan hanya secara personal, tapi Tuhan mau juga kita bertumbuh dalam komunitas, ya. Kita bertumbuh dalam kelompok atau yang biasa dikenal dengan eklesia, kelompok orang-orang yang terpanggil dari kegelapan kepada terang dan karya Tuhan itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita mau menjadi sahabat-sahabat bagi orang lain, dan kita juga terdorong untuk mencari sahabat-sahabat yang itu juga boleh mendorong akan pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kita dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Kami diingatkan bahwa kami bukanlah makhluk yang Tuhan ciptakan untuk bisa hidup sendiri, tetapi kami diingatkan bahwa kami adalah makhluk sosial. Baik dalam panggilan kami juga membutuhkan persekutuan dengan orang lain, yang itu akan mendorong kami dan di antara kami saling menguatkan, saling menasihati, dan saling membimbing satu dengan lain untuk semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami masing-masing menyadari akan kebutuhan itu, dan juga kami masing-masing bahwa kehadiran kami juga dibutuhkan oleh orang lain untuk boleh juga membantu mereka untuk bertumbuh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati waktu kami, dan sebentar lagi kami akan bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati, dan Tuhan berkenan untuk mendengarkan setiap seru doa kami. Ini doa kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan menaikkan setiap syafaat-syafaat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama pada sore hari ini, yang pertama, kita terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Ya, siapapun yang Bapak Ibu ingat atau Bapak Ibu ketahui yang saat ini sedang sakit, mari kita doakan mereka. Dan kiranya pemulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kita juga berdoa bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan di GKI Immanuel Lawang dengan segala pergumulan yang ada. Satu persatu Tuhan boleh lawat dan Tuhan boleh menolong mereka. Dan yang ketiga, kita juga berdoa bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, baik itu di Sekolah Kristen Pelita Kasih dan juga di Pospeda Mulyo. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati, dan kiranya pelayanan yang dikerjakan ini boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita juga berdoa bagi keberadaan bangsa negara kita. Kita berdoa bagi para pemimpin negara kita, presiden. Kita berdoa bagi pemulihan ekonomi karena pandemi. Kita berdoa bagi proses vaksinasi yang berjalan, dan juga kita berdoa bagi daerah-daerah yang saat ini terdampak bencana. Kiranya Tuhan boleh menolong dan Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Mari bersama-sama kita akan menyatukan hati kita. Kita akan membawa setiap pokok-pokok doa yang saya sebutkan, dan kita boleh menyerahkan sepenuhnya ke dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada sore hari ini. Kesempatan indah Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami boleh menaikkan setiap syafaat-syafaat kami kepada Tuhan. Bersama-sama pada saat ini kami terus membawa ke dalam tangan kuasa Tuhan di dalam doa kami bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kondisi sakit. Kami rindu kiranya Tuhan boleh lawat mereka satu persatu. Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh pulihkan, dan Tuhan boleh berkarya dalam kehidupan mereka. Kami rindu kiranya karya-Mu boleh dikerjakan melalui setiap obat-obatan dan perawatan-perawatan yang boleh dilakukan. Bersama-sama kami menyerahkan untuk Bapak Chandra Surya. Kami bersama-sama menyerahkan Ibu Suprapti. Kami menyerahkan untuk pemulihan Ibu Isa. Kami menyerahkan bagi Bapak Heri Cahyanto. Kami menyerahkan untuk Ibu Suratman. Dan bersama-sama kami juga berdoa bagi keluarga Pak Wahyu. Kami berdoa bagi pemulihan kesehatan Bu Intan, Axel, Alvaro, dan juga Pak Wahyu. Kiranya Tuhan boleh tolong, dan juga kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang lain yang mungkin saat ini juga sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya karya-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan boleh memulihkan kembali kesehatan mereka. Bersama-sama kami saat ini juga rindu kiranya di tengah-tengah sakit yang mereka alami, mereka pun boleh tetap memiliki satu pengharapan kepada Engkau. Terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan hidup mereka. Kami juga bersama-sama sore hari ini teringat bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan di gereja-Mu,
Kami rindu menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya apapun yang dihadapi, Tuhan boleh tolong mereka. Dan kiranya mereka pun boleh tetap melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang boleh dihadapi mereka. Bapak, kami bersama-sama juga saat ini berdoa bagi Sekolah Kristen Pelita Kasih, satu lembaga yang Tuhan boleh percayakan didirikan oleh gerejamu. Tuhan tolong dalam proses pelayanan di bidang pendidikan. Kami rindu Tuhan pakai sekolah ini boleh menjadi berkat bagi kota Lawang dan sekitarnya, secara khusus bagi pendidikan di dunia pendidikan. Kami rindu kiranya Tuhan boleh memberkati setiap proses belajar mengajar yang saat ini masih dilakukan secara online. Kiranya Tuhan boleh campur tangan dan biarlah melalui semua proses belajar mengajar yang ada boleh menyiapkan generasi yang bukan hanya secara intelektual tetapi diperlengkapi, tapi juga mereka memiliki karakter yang seperti Kristus miliki. Kami juga bersama-sama menyerahkan untuk koordinator sekolah, pengurus yayasan, kepala sekolah, dan juga para guru dan juga pegawai yang ada. Kiranya mereka juga boleh bersinergi untuk mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk kemajuan dan perkembangan sekolah ini. Kami juga bersama-sama Tuhan saat ini berdoa bagi Pos PI Donomulyo dalam segala pergumulan. Kami serahkan untuk jemaat-Mu yang ada di sana. Kami serahkan untuk hamba-Mu, para pelayanan yang ada di sana. Tuhan juga boleh tolong, dan kiranya semua boleh diberkati Tuhan, dan melalui pekerjaan Tuhan di sana, Injil Tuhan boleh disebarluaskan. Kami juga bersama-sama saat ini berdoa bagi kerinduan daripada Pos PI Donomulyo untuk memiliki tempat yang permanen. Segala proses yang ada, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengarahkan, dan Tuhan yang memimpin. Dan kami percaya tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menyediakan bagi pekerjaan Tuhan di sana. Dan kiranya masing-masing jemaat-Mu dan juga setiap komponen pelayanan yang di sana juga boleh bergandengan tangan untuk masing-masing bergumul dan juga masing-masing bersinergi untuk kerinduan ini. Kami menyerahkan untuk setiap pelayanan yang ada, kiranya melalui semua itu juga boleh dipakai Tuhan untuk membawa jemaat Tuhan di Donomulyo boleh semakin bertumbuh dalam iman percaya pada Tuhan. Bersama-sama kami juga, ya Tuhan, menyerahkan bagi hamba-Mu Pak Stefanus dan keluarga yang melayani di sana. Kiranya Tuhan juga boleh berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan yang daripada Tuhan boleh berikan. Bersama-sama kami saat ini juga berdoa bagi setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan, dan juga bagi para majelis dan juga seluruh aktivis pelayanan yang ada di gereja-Mu di GKI Lawang. Tuhan tolong, Tuhan berkati masing-masing dengan pergumulan, kehidupan keluarga, pekerjaan, dan kiranya semakin hari Tuhan boleh semakin pimpin hidup mereka untuk semakin dengan setia dan memberikan dengan penuh hikmat boleh melakukan setiap pelayanan yang dipercayakan. Dan akhirnya kami juga bersama-sama sore hari ini berdoa bagi keberadaan bangsa negara kami, ya Tuhan, dengan segala keberadaan yang ada, situasi ekonomi, krisis ekonomi yang dihadapi karena dampak daripada pandemi COVID-19. Tuhan tolong setiap upaya pemerintahan, pemimpin negara kami, Tuhan tolong hikmat-Mu Tuhan berikan bagi beliau, kesehatan daripada Tuhan berikan bagi beliau, sehingga beliau boleh dapat memimpin dan juga bekerja dengan baik. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap upaya-upaya penanganan COVID, juga upaya vaksinasi yang saat ini sedang digenjot, Tuhan juga boleh tolong, sehingga semuanya boleh menjadi sarana bagi pemulihan bagi di masa pandemi ini. Kami juga bersama-sama, ya Tuhan, pada saat ini berdoa bagi daerah-daerah yang saat ini terdampak bencana. Kami menyerahkan di seluruh penjuru daerah di Indonesia yang saat ini mengalami bencana. Tuhan boleh berkati juga untuk anak-anak Tuhan yang mungkin terdampak. Kiranya mereka pun tetap diberikan sukacita. Dan kami juga menyerahkan semua, biarlah semua situasi boleh segera pulih dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami menyerahkan untuk lembaga-lembaga, pemimpin-pemimpin daerah yang ada, untuk mereka juga boleh melakukan yang terbaik bagi penanggulangan bencana yang ada.
Dan akhirnya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya untuk setiap doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang menjawab, menyatakan tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Dan bersama-sama ya Tuhan, sebentar kami juga akan mengakhiri persekutuan ibadah kami. Kami rindu Tuhan boleh memberkati segala aktivitas yang kami lakukan. Tuhan yang boleh memberkati dan Tuhan menolong. Dan kiranya melalui semua itu kemuliaan Tuhan boleh terus dinyatakan bagi kami. Inilah doa kami, dan marilah Bapak Ibu Tuhan, kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Allah. Kiranya kasih, sukacita, dan sejahtera daripada Allah Bapa menyertai kita dalam segala aktivitas kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Demikian persekutuan doa kita sore hari ini, dan selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.